Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita memainkan game PUBG Mobile pada handphone Android menggunakan alat ya, mouse dan juga keyboard. Kenapa kita memakai mouse dan keyboard? Supaya untuk kontrolnya itu terasa seperti kita mainkan PUBG di komputer atau PC. Dan alat apa saja yang dibutuhin? Yang pertama di sini kita butuh mouse. Oke, untuk mouse-nya ini terserah ya, mereknya bisa apa saja, asalkan minimal dia USB 2.0. Dan untuk di video ini saya memakai mouse dari Gamesir. Lalu kita butuh keyboard ya, dari FlyDigi. Ini adalah FlyDigi Scorpion D1. Jadi ini wajib ya, karena tanpa alat ini kita nggak bakal bisa memainkan game PUBG di Android menggunakan mouse dan keyboard. Jadi seperti ini untuk alatnya. Ini wajib memakai keyboard ini. Selain memakai keyboard ini bakalan tidak bisa atau tidak sukses. Lalu untuk device-nya, di sini saya memakai handphone Android. Ini adalah Poco X3 NFC ya, yang memakai prosesor Snapdragon. Dan perlu kalian ingat ya, untuk prosesor seperti MediaTek itu nggak bakalan bisa dengan alat ini. Dan untuk jenis prosesor lain seperti Exynos, saya belum pernah mencobanya, jadi kemungkinan sih bakalan bisa atau enggak ya, saya nggak tahu ya. Jadi yang saya coba di sini adalah yang prosesor Snapdragon. Dan langsung aja kita mulai. Pertama kali kita butuh menginstal aplikasi dari FlyDigi. Kita masuk ke Play Store ya. Lalu kita search di sini dan kita ketik FlyDigi. Tulisannya seperti ini ya. Oke, dan untuk nama aplikasinya adalah FlyDigi Game Center. Ini terlebih dahulu kita akan install seperti ini. Dan kita tunggu sampai selesai terinstall. Oke, dan ini sudah selesai terinstall ya. Kita close terlebih dahulu dan kita hidupi terlebih dahulu untuk keyboard FlyDigi D1 ini. Kita hidupkan. Oke, ini sudah menyala. Kita masukkan mouse-nya ke port USB-nya ya di keyboardnya. Oke, seperti ini. Ini sudah terhubung antara mouse dan juga keyboardnya. Langkah selanjutnya kita konekkan keyboardnya ya dengan Bluetooth. Terlebih dahulu sebelum kita mengkonekkan dengan Bluetooth, kita buka terlebih dahulu untuk aplikasinya. Jadi nama aplikasinya adalah ini ya, FlyDigi Game Center. Kita akan klik. Oke, tampilannya seperti ini. Kita klik izinkan saja semuanya, lalu agree. Oke, kita geser ke kanan aja seperti ini, dan sekarang klik play now. Nah, tampilan pertamanya seperti ini. Lalu kita add di sini ya untuk jenis gamepad yang akan kita konekkan. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kalian cari gamepad Scorpion D1 yang modelnya keyboard. Oke, kita klik seperti ini dan ini izinkan. Oke, izinkan menghidupkan Bluetooth. Seperti ini. Nah, di sini ikutin saja notifikasi yang diminta dari aplikasinya ya. Oke, ini sudah terkoneksi ya, connected seperti ini. Nah, setelah terkoneksi seperti ini, kita akan langsung coba masuk ke dalam gamenya PUBG. Kita buka lewat aplikasinya atau langsung dari gamenya juga bisa ya. Saya pilih dari aplikasinya saja. Oke, kita open dan di sini kita diminta enable floating window. Jadi seperti ini. Ini harus hijau semua ya, kedua ini, dan kita langsung klik go to setting. Nah, di sini ada merah, kita hijauin semua. Selalu izinkan ke seperti ini dan sudah sukses. Kita balik lagi masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Kita tunggu sampai masuk ke dalam gamenya dan bisa kalian lihat di sini ada bayang-bayang virtual tombol ya. Nanti kita akan atur setelah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya. Oke, kita sudah masuk di menu utama PUBG Mobile. Terlebih dahulu kita masuk ke bagian setting. Sebentar, ini settingnya sebelah mana ya? Oke, kita masuk ke setting.
Lalu kita masuk ke kontrol ya. Oke, seperti ini. Lalu klik customize. Oke, seperti ini. Dan setelah kita masuk di menu tombol-tombol dari PUBG ya, lalu kita cari di sini ada buletan logo Flydigi. Nah, ini kalian klik. Oke, sampai muncul menunya seperti ini. Seperti ini ya. Lalu kita klik di sini ada edit. Nah, klik edit dan ini kita selesaikan dulu tutorial cara meremapping. Oke, ini sudah. Dan di sini ada tombol-tombol yang harus disesuaikan dengan letak dari tombol-tombol asli dari PUBG. Dan sebentar saya akan terangin dulu ya supaya kalian lebih jelas ngelihatnya. Jadi seperti ini kita pas-pasin ya. Ini untuk klik kanannya sudah sesuai. Lalu untuk shift di sini saya taruh di bagian lari. Oke. Lalu untuk yang ini saya tidak butuh, jadi kita klik delete. Lalu X juga tidak butuh, di sini saya akan klik delete. X juga delete. Jadi yang nggak butuh-butuh bisa kalian deletein ya, sesuai kebutuhan saja. Oke, di sini ada scroll atas dan bawah, saya tidak butuh. Dan ini adalah movement dari mouse-nya. Ini harus diletakkan di bagian kanan, jangan sampai di bagian kiri. Oke, lalu di sini ada ALT, gamepad, space ini untuk lompat, Z untuk tiarap. Oke. Oke, kita sesuaikan saja, dan ini untuk kursor 4 arahnya ya. Kita taruh di sini. Ini tab untuk tas, lalu di sini CTRL saya tidak butuh. Oke, seperti ini. Lalu di sini ada senjata 1 dan 2. Lalu untuk granat saya pilih yang 3. 4 saya ilangin. Oke, dan untuk scope-nya saya taruh di bagian sini ya. Ini untuk scope-nya. Oke, jadi seperti ini. Untuk settingan saya rasa seperti ini sudah cukup ya. Dan apabila kalian ingin menambah tombol, kita kita buka di bagian menunya ini tadi. Lalu kalian geser ya yang ada buletan kosong ini. Nah, lalu kalian tekan tombol yang ingin kalian tambahin dengan keyboardnya. Saya contohnya di sini adalah tombol X ya. Nah, di sini akan muncul. Jadi gitu untuk caranya. Lalu apabila ingin menambah dari tombol-tombol dari mouse ya, kita sama seperti caranya. Lalu kita klik semua tombol makro dari mouse. Oke, ternyata untuk tombol makronya nggak bisa. Saya akan coba tombol lain. Oke, ternyata nggak bisa. Jadi untuk yang di tombol ini khusus untuk di keyboard saja ya. Jadi seperti itu. Dan apabila ingin menambah tombol dari mouse, kita di sini sudah disediain beberapa icon dari mouse ya. Kalian tinggal pilih saja. Jadi seperti itu cara menambahnya. Dan untuk pengaturan saya di sini saya rasa sudah cukup. Gini saja sudah cukup ya, menurut saya. Dan selanjutnya kita langsung klik Save As di sini. Lalu kita kasih nama ya. ESC ID. Dan untuk namanya terserah, nggak harus sama dengan yang saya pakai. Oke, lalu kita klik Confirm. Nah, seperti ini. Dan apabila tersave ya, jadi langsung hilang untuk menunya tadi. Lalu untuk menghilangkan ini, kita klik di sini ada logo mata. Nah, supaya tombol-tombolnya hilang. Dan di sini ada pilihan preset yang bisa kalian save dan pilih ya. Saya sudah memilih yang ESC ID PUBG. Jadi seperti ini, lalu kita klik Apply. Nah, Apply sukses, dan sekarang kita akan langsung mencoba ke dalam gamenya. Saya akan exit terlebih dahulu. Oke.
Dan sekarang saya akan mencoba di bagian apa ya enaknya ya, sebentar, training dulu aja ya mungkin ya, atau Evogrunt mungkin. Oke, dan ternyata ini masih belum saya download. Kita tunggu sambil saya mendownload terlebih dahulu ya. Kita akan masuk ke training saja terlebih dahulu, dan kita sambil menunggu hasil downloadnya. Oke, dan sekarang ini sudah selesai mendownload ya untuk di mode training. Kita akan masuk terlebih dahulu di mode training seperti ini. Oke, kita sudah masuk di mode training. Terlebih dahulu kita akan cek ya untuk fungsi dari mouse dan keyboard yang sudah kita setting tadi ya. Di sini saya akan mencek terlebih dahulu untuk mouse-nya. Oke. Dan untuk mouse-nya ini masih belum bisa ya ternyata. Kita akan coba ulangi terlebih dahulu. Dan setelah saya eject dan masukin lagi untuk mouse-nya, kita akan coba di sini pergerakannya ya, atas, bawah, kanan, kiri, berputar. Ini bisa semua untuk mouse-nya. Lalu saya akan mengklik kanan dari mouse. Oke, kanan tidak bisa karena ini scoop ya. Lalu untuk fire-nya bisa di sini. Lalu saya akan mencek lagi untuk fungsi dari tombol keyboardnya. Klik maju ya. Oke, maju, kanan, kiri, bawah, lompat. Ini bisa semua. Lalu saya akan klik lari. Oke, dan wow, ini bisa semua ya. Untuk pengaturannya berjalan normal. Oke, seperti ini. Lalu saya akan coba tiarap. Oke, bisa semua. Dan sekarang saya akan langsung masuk ke dalam mode gamenya ya. Dan saya juga akan mengatur terlebih dahulu agar kalian lebih nyaman untuk melihat permainannya. Oke, bisa kalian lihat di sini sangat smooth sekali dan berjalan normal ya, tidak ada masalah sama sekali. Oke, kita unfollow aja. Kita akan turun di agak lebih jauh ya, di sebelah sini saja. Oke, dahulu kita akan load sebelum datangnya musuh. Untuk loadnya saya di sini tidak men-setting tombolnya ya, karena saya lebih suka menggunakan touchscreen-nya untuk load. Ini ada step musuh.
Team victory! Jadi kesimpulannya, ketika saya memainkan dan menggunakan alat ini tidak terjadi masalah apa-apa seperti latency ataupun nge-lag ya. Ketika saya memakai mouse dan keyboard ini, masuknya tetap di server mobile, bukan lagi server emulator seperti kita mainkan di PC. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.